Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai ayat 43. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai ayat 43. Multimedia bantu saya nanti dengan cepat. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu lutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Ayat 41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ayat 42, peristiwa itu tersebar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamar kulit. Yope kalau sekarang adalah ibu kota daripada Israel. Tel Aviv itu adalah daerah Yope sekarang. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan menempatkan kita, menaruh kita di bumi ini, salah satu tujuannya adalah kita menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Ingat bahwa terang artinya kita tidak kompromi terhadap dosa, dan membawa dampak kemanapun kita berada, supaya orang bisa melihat Tuhan di dalam saudara dan saya. Menjadi garam artinya menahan pembusukan. Dunia ini sedang menuju kepada pembusukan, kehancuran moral, kehancuran perilaku, sikap, kehancuran di dalam segala tindak tanduk mereka. Mereka tidak menghormati Tuhan, mereka menolak untuk mengenal Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa gereja ditaruh di dalam dunia ini adalah untuk menjadi garam dunia. Salah satu fungsi garam adalah menahan pembusukan. Salah satu fungsi garam adalah mengawetkan. Ketika saudara dan saya ada di satu tempat pekerjaan, dalam sebuah pelayanan, Anda awet, Anda bisa mengawetkan yang tadinya menuju kepada kehancuran. Anda ada di situ untuk membawa influence, membawa pengaruh untuk Anda dan saya, membawa berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi salah satu sifat garam juga adalah menjadi pupuk. Amin. Sifat fisikanya adalah bisa menjadi pupuk. Bisa untuk menyuburkan tanaman. Saudara ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sifat garam yang keempat, secara universal, garam dari restoran bintang 5 sampai kaki 5 rasanya sama. Amin. Secara universal, garam itu rasanya sama dimanapun Anda berada. Orang akan bisa menikmati kehadiran saudara, dan Anda bisa membawa berkat bagi banyak orang. Harusnya saudara dan saya dimanapun kita berada, orang bisa melihat perkara-perkara ajaib. Apa yang kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 43, maka kita belajar dari seorang perempuan yang bernama Dorcas dalam bahasa Ibrani. Dan dia dikatakan dia adalah seorang wanita, dikatakan bahwa dia seorang wanita yang membawa influence, seorang wanita Ibrani yang membawa influence, membawa pengaruh kepada begitu banyak orang. Ayat 36 berkata, firman Allah berkata,
Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Dan firman Allah berkata begini, perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tolong digaris kata, perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ketika Alkitab bicara tentang perempuan, entah disebutkan namanya atau tidak, maka itu menggambarkan gereja Tuhan. Bahwa tugas kita di muka bumi ini adalah supaya kita berbuat baik dan memberi sedekah, menolong orang lain. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara. Dampak besar daripada seorang yang membawa pengaruh. 3 hal luar biasa yang dimiliki oleh Dorcas, yang dimiliki oleh Tabita, yang harusnya juga dimiliki oleh orang percaya di masa kini. Yang pertama adalah Tabita hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup harus menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak kali orang berkata, kalau saya diberkati, kalau saya jadi orang kaya, baru saya memberi. Kalau saya nanti jadi punya kedudukan, punya prestasi, baru saya nolong orang. Kalau Bapak Ibu nanti berpikir bahwa nanti kita jadi kaya, baru kita nolong orang. Mari saya beritahukan kepada saudara, ketika Anda jadi kaya, Anda gak pernah nolong siapapun. Ada yang berkata, nanti ketika aku punya kedudukan, baru aku nolong seseorang. Saya beritahukan kepada saudara, ketika Anda punya kedudukan, Anda gak akan nolong siapapun. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu mulai dari hati kita, ketika lihat orang susah, mungkin Bapak Ibu gak punya uang banyak, tapi Bapak Ibu ikut mendoakan dia. Bapak Ibu menasihati dia, mendukung dia, dan berkata begini, kamu gak sendiri, aku ada bersama-sama dengan kamu. Aku gak punya uang, mungkin gak banyak untuk menolong kamu, tapi aku bisa bantu kamu dalam doa. Aku bisa berikan kekuatan kepada kamu. Kita bisa jadi partner doa, artinya Anda hadir dan bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan, dan Anda jadi orang itu. Dan Tuhan mau bahwa gereja ada di muka bumi ini untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain. Katakan, saya ada di muka bumi ini untuk berbuat baik dan untuk menolong orang lain. Ada begitu banyak orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Tapi saudara perhatikan tentang apa yang dialami oleh Tabita ini, atau yang dialami oleh Dorcas, bahwa kedatangan janda-janda yang melayat atas kematian Tabita ini mengungkapkan bahwa orang ini berbuat baik selama hidupnya, betul? Bahwa dia adalah seorang wanita yang memperdulikan orang lain. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tabita adalah, Dorcas adalah seorang perempuan yang dermawan, yang menolong orang lain. Dan saya percaya bahwa orang model seperti ini adalah murid Kristus yang menunjukkan kasihnya kepada banyak orang yang kurang mampu. Saya pernah ketemu dengan seorang rekan hamba Tuhan. Dia bangun sebuah yayasan dan memperhatikan orang-orang yang tadinya tidak bisa sekolah, dikasih sekolah. Dan saya tanya kepada dia, dulu teman masih muda, kita masih muda, ya kemudian dia pindah ke Jawa, dia lahir di Pulau Jawa. Dulu kami melayani sama-sama dengan kakaknya Bung Yan ini, Cece ya. Kami sama-sama, dan kemudian dia pindah, dan satu waktu dia telepon saya dan dia katakan begini, Bung Luther, sekarang saya sudah pelayanan dan saya punya sebuah yayasan dan Tuhan berkati saya. Saya katakan, saya tahu dulu Anda seperti apa, tapi yang saya tahu bahwa satu yang ada pada Anda adalah Anda nggak bisa lihat orang susah. Sekalipun itu nasi 1 bungkus, kamu berpikir bagaimana membagi dengan orang itu, dan ada kalanya kamu nggak kenal orang itu, tapi kamu berkata begini, dia lapar, nanti kalau dia mati gimana, saya sudah ketemu dengan dia. Banyak kali kita teman-teman berkata begini, kan kamu nggak kenal orangnya. Tapi saya beritahukan kepada saudara dan saya, hari ini dia dipakai untuk menolong begitu banyak orang yang susah, yang sulit, yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, dan membawa mereka untuk bisa kuliah, bisa sekolah, dan mereka punya masa depan yang penuh harapan. Pertanyaannya, apakah orang ini jadi miskin? No. Hari ini saya lihat dia diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Berbuat baik sebenarnya bukan untuk orang lain.
Berbuat baik adalah salah satu panggilan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara untuk Anda dan saya memperhatikan orang lain. Itu benih unggul yang Anda taburkan kepada orang lain. Hidup kita hari ini apa itu akibat apa yang kita tabur kemarin, benar? Hidup kita besok adalah apa yang kita taburkan hari ini. Apa yang saudara tabur hari ini? Kalau kita mau besok penuh harapan, kalau kita mau masa depan sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Hanya petani yang bodoh, yang nanam benih asal-asalan. Tapi petani yang unggul, petani yang bijaksana adalah dia memilih benih yang unggul, dia menyemainya, dan dia pastikan bahwa benih ini akan tumbuh berlipat-lipat kali ganda. Dan waktunya tuai, dia akan tuai dengan sukacita. Orang Kristen, kita ini ada 3 jenis orang Kristen. Orang Kristen petani, orang Kristen olahragawan, dan orang Kristen prajurit. Orang Kristen petani itu adalah membajak sawah. Dia harus pastikan bahwa tidak ada batu, tidak ada rumput duri menghalangi benih ditanam di situ. Dia pastikan bahwa nanti satu waktu ketika itu tumbuh dan menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Orang Kristen olahragawan, dia menjaga tubuhnya, melatih diri sungguh-sungguh. Untuk nanti dia jadi champion, dia menjadi juara. Haleluya. Orang Kristen prajurit, dia hanya tunduk kepada komandannya. Siap, siap saya salah, siap lakukan. Istrinya lagi hamil, hari ini kamu diutus pergi untuk ke tempat pertempuran. Istrinya boleh nangis, tapi perintah komandannya itu dia taat. Dan Alkitab berkata begini, bahwa kita ada di muka bumi ini, tujuannya adalah supaya membawa influence, membawa pengaruh. Menurut Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Berat badan saya 70 kilo, berarti saya garam 70 kilo. Dan untuk mengasinkan daging 70 kilo, tidak dibutuhkan garam 70 kilo, betul? Dibutuhkan garam sedikit saja, yang ditaruh dalam wadah yang sudah dipanaskan dengan air. Kemudian ketika garamnya jatuh di sana, dia larut, tidak kelihatan bentuknya. Lalu masakannya dimasukkan ke dalamnya. Kemudian Anda cedok kuahnya, bawa ke mulut. Sop kondro. Pak Simon, ya, ada restorannya, ya, ada sop kondro. Orang akan katakan bahwa Anda dan saya kehadirannya membawa rasa. Firman Allah berkata, Tabita mati, tapi perbuatan baik dia selalu diingat oleh ibu-ibu janda, oleh orang-orang kudus. Amin. Ia melayani Tuhan dengan keterampilannya dalam hal ini membuat pakaian. Anda hari ini mungkin bisnis, Anda hari ini kerja, Anda hari ini pelayan Tuhan, Anda hari ini melayani sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi atau siswa dan siswi. Saya beritahukan bahwa Tabita, dia melayani Tuhan melalui kemampuannya membuat pakaian. Ketika ia sakit, lalu ia meninggal, Alkitab berkata begini, janda-janda itu menangisinya. Tadi firman Tuhan kita baca, dengan membawa baju-baju dan pakaian-pakaian yang dulu dibuat Tabita. Dan mereka datang, mereka menangisi, mereka melihat perbuatan baiknya, bahwa buah-buah dari perbuatan baik Tabita nyata dan sudah dinikmati oleh orang-orang yang lain, oleh orang-orang yang tidak mampu. Haleluya. Mereka mengenang Tabita karena kasihnya yang nyata. Saudara dengar baik-baik bahwa ada kalanya perbuatan baik kita akan terus diingat, sekalipun saudara dan saya sudah mati. Ulangi Bapak Ibu ya, perbuatan baik kita akan terus diingat sekalipun kita sudah mati. Anak-anak saya kan sudah gede sekarang. Kemarin anak perempuan saya ngomong dengan mamanya dan dia berkata begini, Ma, orang tua itu kasih contoh saja, kami anak-anak pasti ikut. Istri saya ngomong kepada saya mungkin 2-3 kali. Itu Cherry ngomong, kita orang tua gak perlu banyak ngomel-ngomel. Kasih contoh saja. Kalau mau anaknya berdoa, papa mamanya harus suka berdoa. Kalau mau anaknya suka ibadah, orang tua harus suka ibadah. Kalau mau anaknya berbuat baik, membawa berkat bagi banyak orang, kita harus jadi contoh untuk suka menolong orang. Anak-anak pasti suka nolong orang. Haleluya.
Amin. Kalau Bapak Ibu perhatikan kehidupan daripada Tabita atau Dorcas, maka Tabita sekalipun sudah mati, tetapi bunga kasihnya tetap hidup dan berteriak sampai ke sorga. Wow. Selama hidup Tabita, selama hidup Dorcas, Tabita mampu keluar dari persoalan hidupnya dan keluar untuk melihat persoalan orang lain. Ini sebenarnya cara hidup orang Kristen. Bahwa saudara dan saya punya masalah. Beberapa kali saya katakan, Bapak Ibu punya problem, Bapak Ibu punya sakit penyakit, cari orang lain, doakan orang yang sakit. Bapak Ibu punya problem dalam pekerjaan, cari orang yang punya problem, doakan dia. Keluar dari persoalan hidupnya, keluar untuk menolong orang lain. Amin. Banyak kali ketika kita ada dalam masalah, kita ada dalam problem, kita hanya pikir diri kita sendiri, kita hanya mengasihani diri kita sendiri. Tapi firman Allah mengajarkan kepada kita melalui Tabita, kalau kita mau jadi berkat bagi banyak orang, jangan melihat masalah yang ada pada kita itu lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Katakan amin. Saya dapati bahwa selama hidup Tabita, dia mampu keluar dari persoalan hidupnya, dan dia keluar untuk melihat persoalan orang lain, persoalan orang-orang yang tidak mampu. Ada orang yang tidak mau nolong orang sama sekali. Ada orang yang gak mau care sama sekali dengan pekerjaan Tuhan. Ada orang yang gak peduli dengan orang lain. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, kita belajar dari seorang yang menjahit pakaian, yang mengurus orang-orang lemah, memperhatikan orang lemah. Firman Allah berkata begini, kita suka dengan orang mati dan dibangkitkan, tapi kita nggak melihat begini, apa yang membuat teriakannya sampai di sorga. Ingat bahwa Abraham mati dan tidak bangkit, Bapak Ibu. Bangkit yang kedua tidak. Tapi nanti dia ada di sorga, iya Alkitab mengatakan itu. Ishak mati juga tidak bangkit. Artinya gini, tidak semua orang nabi, tidak semua rasul itu mati dan bisa mendapatkan kesempatan untuk bangkit. Tapi Tabita mengalami yang namanya dia mati, kemudian dia dibangkitkan. Perbuatan baiknya itu berteriak sampai di sorga, karena dia mau untuk keluar memperhatikan orang lain dan tidak mengasihi dirinya sendiri. Haleluya. Selama hidupnya Tabita tidak melihat kebutuhan dirinya, tetapi kebutuhan orang banyak juga. Bapak Ibu tidak melihat kepentingan diri kita saja, tapi kepentingan orang lain juga. Ada beberapa teman-teman saya yang punya hati untuk care for the sick. Salah satu misi daripada gereja lokal ini adalah kita juga peduli kepada orang sakit dan assist the poor, nolong orang-orang miskin. Ingat, gereja bukan departemen sosial, tapi tugas gereja adalah nolong orang miskin. Tugas gereja adalah tidak memberikan ikan, tapi tugas gereja adalah memberikan kail untuk orang itu dapat ikan. Kok nggak ada yang amin? Tugas gereja tidak memberikan roti, tapi tugas gereja adalah memberikan benih kepada Anda. Dan saudara dan saya harus mencangkul, Anda harus membajak, Anda harus memastikan bahwa tidak ada batu, tidak ada rumput duri di situ. Karena benih sudah ada di tangan saudara, waktunya untuk menabur. Supaya one day benih itu tumbuh dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Selama hidup Tabita tidak melihat kebutuhan dirinya, tapi kebutuhan orang lain juga. Ketika Anda mulai memperdulikan orang lain, maka Anda memiutangi Tuhan. Alkitab katakan, barang siapa memperhatikan orang lemah, maka dia memiutangi Tuhan. Wow. Ketika gereja, ketika orang percaya tahu tentang prinsip dan panggilan ini dalam hidupnya, saya percaya Anda sedang membawa influence, membawa pengaruh, membawa berkat bagi banyak orang.
Kita tidak hanya dapat menjadi berkat ketika saudara dan saya sudah mati, kan begitu. Ketika Bapak Ibu sudah mati kan kita nggak mungkin jadi berkat. Atau kalau saudara dan saya tidak mungkin jadi berkat bagi banyak orang ketika Anda ada di tempat tidur kesakitan dan seluruh selang ada di tubuh saudara. Saya percaya nggak mungkin kita jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kesempatan untuk kita bisa jadi berkat bagi orang lain adalah kesempatan sekarang. Bapak Ibu masih sehat, Bapak Ibu masih diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu bisnisnya masih diberkati, Bapak Ibu masih pegang keuangan, Bapak Ibu masih bisa bekerja. Itu adalah kesempatan untuk kita jadi berkat. Istri saya punya om itu, dulu orang kepercayaan pemimpin bangsa yang dulu. Itu punya pegang perusahaan sampai hampir 50 perusahaan. Dan dia berkata, saya nggak perlu datang ke gereja karena kekayaan saya bisa 7 keturunan. Bapak Ibu dengarkan baik. Sebelum beliau meninggal, seluruh tubuhnya itu sudah diganti, sudah dioperasi semuanya. Habis, bis. Bapak Ibu pun juga kalau misalnya kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita nggak bisa ambil mobil kita, rumah kita nggak bisa ambil, tabungan kita nggak bisa ambil. Ada yang mau ambil? Pasti istrinya bilang begini, jangan. Tapi kalau tanya suaminya, sayang istrinya, sayang suami, sayang, mau ikut ke dalam kubur? Nggak mau. Kita pergi sendiri. Tapi yang mengikuti kita adalah perbuatan baik saudara dan saya. Alkitab katakan gini, perbuatan baik Tabita didengar bukan oleh orang lain saja, tapi sorga meresponinya. Alkitab berkata begini, bahwa buah-buah dari perbuatan baik dari Tabita nyata dan sudah dinikmati oleh orang-orang yang tidak mampu. Harusnya gereja hadir untuk itu. Gereja hadir untuk menolong orang lain sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh begitu banyak orang. Amin. Dan Tabita sudah mati tetapi buah kasihnya tetap hidup dan Alkitab katakan berteriak sampai di sorga. Saudara dengar baik-baik, Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 berkata begini. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 berkata begini. Ada lagu, nanti sebelum baca ayat ini ada lagu yang kita sempat nyanyi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Betul? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Betul? Melayani selama kita hidup. Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang Bapak Ibu tabur hari ini? Ketika kita tabur yang baik, kita tuai yang baik. Ketika Bapak Ibu tabur benih biji mangga, nggak mungkin tuai buah durian, benar atau tidak? Benar. Kita akan tuai juga buah mangga. Kita tanam satu biji mangga, ada yang tuainya cuma satu buah mangga? Itu mangga keterlaluan. Enggak ada. Anda tanam satu benih mangga, tuainya minimal 3 karung buah mangga. Kalau 3 karung buah mangga, katakanlah itu 30 buah mangga, maka ada 30 biji mangga. Kalau Anda tabur lagi, maka satu waktu nanti Anda jadi raja mangga. Betul? Apa yang Anda tabur, itu yang Anda akan tuai. Dan ada banyak orang Kristen yang tidak bisa menuai apapun, karena selama hidupnya dia nggak tabur apapun.
Gereja mengajarkan orang percaya untuk menabur. Gereja mengajarkan orang percaya supaya mereka juga ketika mereka menabur harus menabur benih yang unggul, benih yang terbaik, supaya one day, satu waktu nanti mereka akan menuai hasil yang terbaik. Salah satunya Anda melayani di depan. Saya khotbah ini juga adalah salah satunya. Adalah saya sedang menabur. One day nanti kita akan menuai nanti. Bahkan beberapa kali saya katakan, saya yang khotbah juga di depan. Saya nggak aman, karena yang akan tahu kita masuk sorga atau neraka adalah Tuhan. Tugas kita di bumi adalah menghidupi kebenaran firman Tuhan. Mempercayai firman dengan sungguh-sungguh. Karena ada orang yang memulai dengan daging, berakhir dengan daging. Ada orang yang memulai dengan daging, berakhir dengan roh. Ada orang yang memulai dengan roh, berakhir dengan roh. Ada orang yang memulai dengan roh, berakhir juga dengan daging. Hasil akhir saudara dan saya menentukan saudara apakah Anda hidup menyenangkan Tuhan atau Bapak Ibu benar-benar distraction, dialihkan keluar dari jalur larinya kita. Firman Allah berkata begini, bahwa kehidupan saudara yang jadi berkat bagi banyak orang harus diketahui semua orang. Itu adalah influence, itu adalah dampak yang bisa kita bawa kepada banyak orang, karena yang kita tabur hari ini akan kita tuai. Amin. Yang kedua, hidup harus membawa dampak. Kalau hidup harus menjadi berkat, maka hidup kita harus membawa dampak. Dikatakan betapa dahsyatnya dampak dari buah kasih dan kemurahan hati daripada yang ditunjukkan seorang yang bernama Dorcas atau Tabita. Dan firman Allah berkata, hukum tabur tuai itu terjadi. Dia menabur kebaikan, maka dia menuai kemuliaan Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu menabur yang baik, maka kita akan menuai hal yang terbaik. Satu waktu saya ingat ketika saya datang, saya waktu itu kalau nggak salah sudah PDP itu pendeta pembantu. Waktu masuk ikut seminar, saya ikut sebuah seminar misi kalau tidak salah. Waktu itu saya ada di Denpasar, kemudian ke Jakarta ikut seminar misi. Salah satu pembicaranya membicarakan tentang misi itu ada 4D, doa, dana, data, daya. Lalu dia tugasnya bicara tentang dana. Dan ketika dia bicara, saya lihat bahwa orang ini, dia tidak membagi knowledge-nya, pengetahuan. Tapi rasanya dia sedang share hidupnya. Bahwa ternyata dia adalah seorang yang bukan cuma bicara, tapi dia adalah seorang yang suka menabur. Ketika orang mau pergi penginjilan, ketika orang mau pergi untuk memberitakan Injil, dia adalah orang yang selalu mengeluarkan duitnya untuk menolong orang itu. Dan dia bicara tentang dana. Selesai dia berkhotbah, lalu tiba-tiba saja ada suara dalam hati saya berkata begini, berapa banyak uang dalam dompetmu? Hari ini berikan itu persembahan kepada persembahan misi. Dia nggak tantang orang, tapi dia hanya men-share kehidupannya. Bagi saya itu adalah hidup yang membawa dampak luar biasa. Saudara tahu ketika Yesus datang, Yesus nggak usir setan, langsung orang yang dikuasai roh jahat langsung tersungkur, langsung berteriak, engkau anak Allah, kenapa belum waktunya engkau datang menyiksa kami? Dia hanya lewat kok, roh jahat berteriak, dia hanya lewat kok, tapi orang-orang yang kesurupan akan mengalami kelepasan dan pemulihan. Ketika dia lewat, orang-orang yang tadinya buta juga disembuhkan oleh Tuhan. Kehidupan yang membawa dampak dimulai dengan kasih kita kepada Tuhan lebih dulu, dan kasih kita kepada orang lain. Saya percaya ada orang yang memberi tanpa mengasihi, tapi saya juga sangat amat yakin dan percaya orang mengasihi pasti akan memberi. Kok nggak ada yang tepuk tangan bagi Tuhan? Haleluya. Ada orang yang suka memberi, tapi tujuannya supaya dia terkenal, supaya orang tahu bahwa dia baik. Tapi karena ada orang yang mengasihi, dia terus memberi. Selesai itu ada pertanyaan, dan ada yang tanya gini, Pak, kenapa Bapak lakukan itu? Harusnya uang banyak itu kan Bapak simpan. Dia berkata begini, Tuhan berkati saya supaya saya jadi berkat bagi banyak orang. Hanya itu jawabannya. Orang tanya, itu pasti cuma jawaban Pak. Berapa lama Bapak lakukan itu? Dia berkata gini, sudah 30 tahun lebih saya lakukan ini.
Apakah Bapak jadi miskin? Dia katakan no. Tidak ada yang hilang. Dia menggenapi Amsal 11 ayat 24-25. Tolong ditunjukkan. Ada orang yang menabur sedemikian rupa, tapi tidak pernah berkekurangan. Tapi ada yang menyimpan sedemikian rupa, selalu berkekurangan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa tapi selalu berkekurangan. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang mau selalu berkekurangan? Hematlah, simpanlah, nggak usah nabur. Yang ngomong adalah orang yang terkaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Saya baca sebuah buku, kalau Bapak Ibu suka baca buku Mike Murdock. Tulisannya adalah rahasia orang yang pernah hidup di muka bumi ini. Wow, itu keren. Dia mencoba menghitung kekayaan Salomo ketika Salomo mati. Dan tidak ada orang yang sekaya dia. Orang yang paling kaya di dunia ini, kalau saya nggak salah itu adalah cuma sekitar berapa triliun. Tapi Salomo dikatakan begini, dia meninggalkan kurang lebih 750 ribu triliun dolar, US dollar. Alkitab katakan begini, sesudah kamu nggak ada lagi, sebelum kamu nggak ada lagi. Dan dia berkata begini, ada orang yang menyimpan sedemikian, selalu berkekurangan. Tapi ada yang menyebar hartanya, tapi tidak pernah kekurangan. Waktu saya dengar hamba Tuhan ini bicara, saya katakan, wow. Satu waktu saya pergi pelayanan ke satu kota di Jawa Timur. Salah satu teman saya, dia terkoneksi dengan beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di Korea, yang ada di Singapura. Lalu dia cerita untuk saya, Pastor Luther, beberapa minggu yang lalu saya baru pulang dari Korea. Dan salah satu teman saya, dia adalah salah satu pekerja di satu gereja yang ada di Korea. Dan semua orang tahu, dia nggak pernah umumkan, tapi diumumkan oleh gembalanya. Semua orang tahu. Setiap bulan dia memberikan perpuluhan 40 miliar setiap bulan. Saya katakan begini, benar Pak? Dia katakan, saya hamba Tuhan, gak boleh bohong. Ketika mereka pergi, dia gak punya rumah. Dia tinggal di rumah kos. Kemudian diwawancara sama TV gereja. Kenapa Bapak kasih persembahan begitu banyak? Kenapa Bapak nggak beli rumah Bapak? Dan dia katakan begini, saya dan istri dan anak-anak sudah makan di satu piring cukup. Sepasang sendok garpu dan sendok cukup. Satu gelas cukup. Kami punya ada begitu banyak gelas dan piring di rumah. Tapi ketika makan cuma di satu piring saja, di satu meja. Ada 5 kamar, tapi tinggal di satu kamar. Saya mau nabur dan membawa dampak supaya rumah saya di sorga disiapkan. Punya hati untuk membawa influence, punya hati untuk melakukan supaya Tuhan disenangkan. Anda tepuk tangan, hanya beberapa orang yang tepuk tangan. Saya pernah kenal seorang yang biasa, punya satu-satunya sepeda motor. Ketika gereja sedang dibangun, waktu itu saya ingat doa pagi, dia datang pagi dengan motornya. Lalu setelah doa pagi itu dia cari Pak Gembala dan dia katakan begini, Pak Gembala, ini motor saya, harta satu-satunya kami di rumah. Kami mau kemana? Naik motor ini. Anak saya mau ke pasar, istri saya mau ke pasar, naik motor ini. Anak saya mau kuliah, naik motor ini. Siapa yang paling penting? Pakai motor ini. Tapi karena kami dengar bahwa gereja sedang membangun, maka saya pagi hari ini mau serahkan motor ini. Ini suratnya, semuanya saya serahkan ke gereja. Saya ingat waktu itu gembalanya terima, matanya berkaca-kaca, lalu dia memberkati orang ini. Pure. Kemudian berapa bulan kemudian, dia cuma jualan apa saya ingat? Sendal kalau nggak salah. Bukan punya toko. Dia pikul, dia ada kalanya taruh di motornya jualan. Tapi punya hati yang membawa dampak. Gereja itu jadi gereja besar. Dan cerita tentang orang ini terus diceritakan. Hatinya yang membawa dampak kepada orang lain dalam hal memberi.
Saya baca sebuah buku yang ditulis oleh Yonggi Cho. Sekarang Pastor Yonggi Cho sudah meninggal. Tapi dia ingat tahun 95, tahun 1950-an lebih. Dia mau bangun gedungnya. Mau bangun sebuah gedung gereja. Lalu dia bikin malam misi untuk orang-orang datang dan mereka menabur. Bapak Ibu tahu, hari pertama, hari kedua nggak ada orang nabur. Mereka berdoa terus. Hari ketiga ada seorang ibu-ibu tua maju ke depan dan datang kepada Pastor Yonggi Cho, datang dengan mangkuk dan sumpitnya, dan dia berkata begini, Pastor Cho, ini satu-satunya harta kami. Saya makan di tempat ini, setelah itu dicuci, gantian anak saya, gantian suami saya. Ini satu-satunya harta di rumah kami. Hari ini saya serahkan ini untuk pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu tahu ketika Pastor Yonggi Cho terima mangkok itu dengan sumpitnya itu, dia tersungkur, dia mengangkat di hadapan Tuhan, dia menangis. Dia katakan, Tuhan, mangkok ini apa mungkin bisa membangun rumah Tuhan? Tapi yang kau lihat hati yang hancur, yang mau memberi yang terbaik. Satu-satunya milik mereka. Saudara, tiba-tiba ada seorang pengusaha berdiri dan berteriak ini, mangkok itu saya beli 25.000 US dollar. Tiba-tiba yang di sana berkata, saya 50.000 US dollar. Tiba-tiba berkata, malam itu kalau saya nggak salah terkumpul 250.000 US dollar terkumpul malam itu di tahun 1950-an lebih. Saya beritahukan kepada saudara, harga mangkok dan sumpit itu dipakai bangun rumah Tuhan. Ketika gedung gereja ini jadi, uang gereja dibawa lari oleh banyak oleh para kontraktor. Kita benar-benar nggak punya uang. Kita benar-benar orang nggak tahu. Bahkan ada kalanya saya juga nggak mau ngomong dengan kepada istri saya supaya jangan dia banyak untuk mikir. Saya waktu ambil berdoa, memperkatakan firman, percaya, karena saya percaya bahwa Bapakku di sorga tidak mungkin menyusahkan kita, tidak mungkin memberikan kita tugas, lalu menyusahkan kita, membuat kita stres, lalu membuat kita darah tinggi, lalu mati karena stroke. Saya percaya nggak seperti itu. Tapi saya percaya ini waktunya untuk saya melatih hati saya, untuk berdiri dan mempercayai janji Tuhan, bahwa Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi janjinya. Saya ingat ketika saya tahun 2020, kita udah bangun ini. Taruh batu pertama oleh Pak Wali Kota itu 2015. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Dimulai bangun 2015, 2016 berhenti. Orang pergi dengan uang, kemudian ganti kontraktor, datang bongkar ini, cor lantai 2. Ini kan IMB-nya ini kan 9 lantai Bapak Ibu. Kita baru bangun sampai lantai 2. Bapak Ibu tanya, apakah Pastor Luther sudah cukup? No. Tuhan berkata, naik. Sekarang bagaimana? Percaya saja kalau sudah sampai lantai 2, berarti lantai di atas pun akan diurus oleh Tuhan. Kalau satu mangkok dan sumpit saja harga 250 US dollar, kalau sekarang ini 100.000 US dollar itu 10.500 berarti kurang lebih berapa M? 1 M setengah, 3 M sekarang. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu begini, saya doa. Dan saya ingat ketika saya sampai di Jakarta, saya ingat waktu itu bulan Maret 2020, saya dengan istri mau masuk pelayanan ke Solo. Ketika saya terbang tanggal 15, ketika saya tiba dan buka handphone, ada WhatsApp dari teman-teman di Solo, Pastor nggak bisa masuk di Solo karena Solo sudah lockdown. Besoknya Jakarta lockdown, jadi saya terlockdown di Jakarta 5 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli baru saya datang ke sini karena ulang tahun gereja. Ya. Itu juga cari-cari celah bagaimana biar masuk, biar datang ke sini. Tapi saya ingat kejadian yang terjadi pada waktu itu. Ketika itu, tanggal 15 itu, saya terima sebuah WhatsApp yang masuk begini. Pak Pendeta, Pak Gembala, gereja tutup,
dan gereja bangkrut, nanti Pak Gembala makan apa? Ada yang WhatsApp saya seperti itu. Pak Gembala, gereja tutup. Gereja bangkrut, bahasanya tuh nggak enak, saudara. Gereja bangkrut, nanti Pak Gembala makan apa? Saya nggak jawab, tapi itu mengganggu di pikiran saya. Setan bilang begini, seluruh pelayanan kamu di stop, di seluruh pelayanan kamu gak ada pelayanan keluar. Ini waktunya lockdown, orang bingung semua. Sesuatu yang gak pernah terjadi, work from home, ministry from home, school from home. Sesuatu yang belum pernah dialami oleh generasi kita semua. Harus kita lakukan. Sekarang ini kan terbiasa kan. Sekarang ini kan terbiasa, tapi waktu itu gak terbiasa. Saya diam, saudara. Saya ingat waktu itu jam 11 siang waktu itu. Saya diam. Jam 5 sore saya ambil gitar kecil, gitar di rumah di Jakarta. Terus saya menyembah Tuhan. Ketika saya menyembah Tuhan, saya dengar Roh Kudus bilang untuk kamu begini. Semua uang dalam tabunganmu transfer ke rekening gereja. Saya otaknya mikir, otak saya mikir. Ini masa pandemi, seluruh uang yang ada di tabungan dibilang transfer ke rekening gereja. Saya nggak tolak, tapi saya mikir. Saya menyembah lagi, saya berharap ini bukan suara Roh Kudus. Saya berharap ini suara daging saya atau intimidasi tipu daya setan. Saya menyembah terus, tapi suara itu muncul kencang terus dan saya sangat mengenal suara ini. Saya tahu ini suara Roh Kudus. Ketika saya selesai doa amin, saya pergi dan saya bilang untuk istri saya, tadi saya doa dan Roh Kudus bilang kepada saya, semua uang yang ada di rekening saya ditransfer ke rekening gereja. Istri saya katakan begini, kalau itu Tuhan suruh, lakukan saja. Bapak Ibu, saya ingat waktu itu. Saya hari itu juga, saya transfer. Anak saya dengar, anak saya bilang, Papa, nanti kita makan apa? Nanti Papa bayar uang kuliah kita pakai apa? Saya bilang, Papa melayani Tuhan. Kalian pasti akan kuliah dengan baik. Anak saya sudah ambil tisu, sudah nangis, matanya berkaca-kaca, sudah nangis. Pasti Tuhan akan pelihara kita. Saudara, saya ingat waktu itu. Nggak langsung hari itu terjadi mujizat. Saya ingat 3 bulan atau 1 bulan kemudian. Roh Kudus bilang untuk saya, kamu akan melihat hal yang belum pernah kamu lihat. Saya tanya apa? Tentang rumah Tuhan yang sedang dibangun di Makassar. Saya percaya Tuhan bergerak bisa invisible hand, bisa pakai tangan yang tidak kelihatan, menurunkan mana, membuka pintu-pintu batu, membuka palang-palang pintu batu-batu karang dan memberi minum umat Allah, tangan yang tidak kelihatan. Tapi saya percaya juga Tuhan bisa pakai tangan orang lain menjadi perpanjangan tangannya. Dan Tuhan juga bisa pakai tangan saudara untuk menolong orang lain. Prinsip-prinsip ini harus Bapak Ibu taruh dalam hati. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes and amen. Tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu big amen. Haleluya. Ketika Bapak Ibu percaya ini, maka hidupmu akan membawa dampak bagi banyak orang. Tabita, dia tidak hidup bagi dirinya sendiri. Dia hidup untuk membawa dampak bagi banyak orang. Dia tidak berkata bahwa masalahku besar, Tuhanku kecil. Tapi orang lain berkata begini, orang ini menjadikan Tuhan menjadi sesuatu yang lebih besar daripada persoalannya. Menjadi sesuatu yang lebih hebat daripada masalahnya dalam pergumulannya. Maka Anda bisa lihat mujizat itu terjadi. Amin. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup harus membawa dampak. Dan orang yang tahu membawa dampak kepada orang lain adalah tahu mengucap syukur. Saya ingat papa saya seorang petani. Dan mama saya jualan. Saya ingat ketika 3 kakak saya kuliah, papa saya bilang kepada saya, kamu mau kuliah juga? Saya bilang tidak Pak, saya mau kerja aja dulu. Nanti kalau satu waktu nanti ketika saya punya baru saya kuliah.
Tahukah saudara, Tuhan panggil seseorang tidak dilihat dari latar belakang, entah dari keluarga paling kaya, paling punya prestasi, tidak. Tuhan lihat hati saudara dan saya. Kekristenan adalah ilmu hati. Ingat, Daud itu bukan dari keluarga paling kaya, dari konglomerat. Daud itu dari keluarga paling miskin. Punya kambing dan domba cuma 2-3 ekor, paling banyak 3 ekor. Yang ngomongnya kakak yang paling tua, karena dia adalah pewaris. Dia sangat tahu bahwa dia punya harta di rumah yang dijaga oleh Daud 2-3 ekor. Mereka keluarga miskin, tapi Tuhan temukan hati mereka, bahwa mereka bisa membawa influence, bisa membawa pengaruh dimanapun mereka berada. Tuhan mau hidup saudara dan saya membawa pengaruh bagi banyak orang. Katakan yes and amen. Tulis di kolom komentar, Bapak Ibu yang ada di Zoom, Bapak Ibu yang ada di YouTube, Bapak Ibu yang ada di Facebook. Tulis bahwa hidup saya harus membawa dampak bagi banyak orang. Bukan masalah kita punya uang banyak, tapi masalah hati kita yang respons dengan firman Tuhan. Selama saudara dan saya masih hidup di muka bumi ini adalah kesempatan untuk Bapak Ibu menuai, untuk Bapak Ibu menabur yang terbaik, supaya satu waktu nanti kita akan menuai hal yang terbaik. Saya ingat papa saya sering berkata kepada saya begini, Luther, kamu mungkin dari keluarga sederhana, tapi kamu lihat, kamu nggak pernah kelaparan, selalu kamu bisa makan singkong, selalu kamu bisa makan ubi, selalu ada pisang yang masak, yang bisa kamu goreng. Dan kamu nggak pernah lihat papa dan mama minta-minta dari orang lain. Papa dan mama berusaha sendiri supaya menjadi contoh bagi kamu. Dan yang kedua, papa saya bilang begini, satu waktu nanti ketika kamu sukses, ingat ini baik-baik. Jangan sampai tidak jujur dengan orang lain. Orang boleh pintar, itu bahasa papa saya. Orang boleh kaya, orang boleh punya kedudukan, tapi belum tentu jujur. Tapi orang jujur itu disayang Tuhan. Kita ada di tempat ini untuk menghasilkan karakter ini. Gereja harus membawa ini untuk kemana-mana, jujur. Saya ingat ketika anak saya masih kecil, si Chris masih kecil, kami sering itu dalam 6 bulan itu perpuluhannya kami pakai. Karena kami masih ada di Denpasar waktu itu. Ya, ada kalanya itu nggak cukup, sehingga kami akhirnya pakai perpuluhan. Tapi kita juga lihat dalam bulan itu anak saya sering sakit. Satu waktu, karena dalam 2-3 bulan terus sakit terus. Ada kalanya jam 3 subuh dia bangun pagi-pagi masih kecil, lalu dia muntah saudara. Bawa pergi ke dokter, lalu satu waktu saya doa dan Roh Kudus berkata kepada saya, coba kamu hitung nota. Coba kamu hitung nota dokter, resep dari dokter, resep obat. Coba kamu hitung nilainya semuanya. Pasti itu perpuluhan yang kamu curi dariku. Bapak Ibu tahu, 3 bulan saya hitung itu pas perpuluhannya kami. Apa bertobat? Enggak bertobat. 3 bulan kemudian, karena kita masih nggak cukup, ambil sedikit kan, nggak ambil banyak. Yang kemarin 50% ambil, sekarang coba ambil 20%, masih sakit yang sama. Kenapa Bapak Ibu lihat saya seperti itu? Kris itu sampai akhirnya dokter tenggorokan berkata harus amandelnya diangkat. Tapi ketika saya bertobat dan saya dengan istri saya berkata tidak, mulai hari ini kita nggak boleh ambil perpuluhan. Perpuluhan adalah milik Tuhan. Itu nggak boleh kita ambil. Serahkan untuk Tuhan. Mulai hari itu nggak pernah lagi amandel sampai sekarang ini. Puji Tuhan sudah umur 23 tahun nggak pernah lagi kita lihat masalah amandel, nggak pernah sama sekali. Mamanya sering bilang, aduh dulu itu kamu amandelnya mau diangkat, dulu itu kamu amandel. Ternyata gara-gara kita sering ambil perpuluhan. Ada yang sering ambil perpuluhan milik Tuhan. Alkitab katakan kita merampoki milik Tuhan, kita mencuri milik Tuhan, dan seorang perampok itu harus dihukum. Dan saya ingat perjalanan hidup saya, sudah jadi PDP saya khotbah, tapi juga masih curi perpuluhan, masih merampoki milik Tuhan. Hari ini mungkin Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu katakan begini,
Keadaan saya baik, kerja baik, kenapa bocornya di sini? Bocornya di sini. Kenapa ada yang begini? Kenapa ada yang sakit? Kenapa bisnisku selalu dicuri oleh orang? Selalu ada orang yang nipu kita, bawa lari itu uang. Kenapa jebol dalam ini, jebol dalam kesehatan, jebol? Coba selidiki. Kalau Bapak Ibu membawa dampak dan dampak kita, membawa influence pengaruh, maka saudara dan saya harus ada pada rule-nya Tuhan, pada jalurnya Tuhan. Dan yang ketiga, orang banyak merasa memiliki tabita. Betul, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, benar? Betul Bapak Ibu? Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Alkitab katakan begini, mereka nggak suka dengan Yesus, mereka mau bunuh Yesus, tapi mereka suka dengar pengajarannya. Orang merasa memiliki, banyak orang merasa memiliki tabita. Murid-murid yang ada di Yope mendesak supaya Petrus datang dan mendoakan Tabita. Bapak Ibu perhatikan begini, orang banyak merasa memiliki Tabita. Tabita tidak boleh mati, mereka berkata begini, datang dan doakan dia supaya dia bangkit. Wow. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang alami sesuatu, apakah banyak orang doakan Bapak Ibu? Atau orang berkata begini, aduh malas deh doain dia. Jangan-jangan hidup kita awalnya tidak peduli dengan orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu suka peduli dengan orang lain, Bapak Ibu tabur doa, dapat juga doa. Tabur tenaga, dapat kesehatan. Lihat asisten-asisten kita yang bantu kita di rumah. Mereka bangun lebih pagi daripada kita, tidur lebih malam daripada kita. Tapi tidak pernah rematik, tidak pernah sakit kepala sebelah. Jarang dengar mereka sakit di macam-macam. Kenapa? Nabur tenaga, tuai kesehatan. Orang banyak merasa memiliki Dorcas. Kenapa? Dan mereka berkata, jangan dia mati. Mereka mendorong Petrus untuk mendoakan dia. Kalau Bapak Ibu hadapi masalah, jangan melihat masalah sebagai raksasa, tapi lihat Tuhan yang berkuasa. Amin. Ketika ini prinsip yang Bapak Ibu taruh dalam hati kita, maka saya percaya bahwa kita akan menaruh begitu banyak kerinduan dalam hati pribadi-pribadi. Ada orang yang doakan kami, ada orang yang dapat mimpi tentang kami. Nanti lama baru mereka cerita tentang mimpi itu. Mereka mendoakan kami, tanpa kami tahu ada orang yang mendoakan kita. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, di Facebook, kita semua yang dengar firman hari ini, ada seseorang yang pernah mendoakan kita. Lalu di mana tugas kita untuk peduli dan mendoakan orang lain? Tuhan mau kita care. Tuhan mau kita peduli dengan orang lain. Amin. Kita semua pasti mati. Siapa di sini yang pasti akan tinggal hidup selamanya di muka bumi? Kalau itu bukan kehendak Tuhan, maka kita semua pasti mati. Betul? Benar Bapak Ibu? Tapi kita tidak tahu kapan saatnya kan? Nggak ada yang tahu kapan saatnya. Karena itu selama kita hidup di muka bumi ini, Bapak Ibu mari lakukan sesuatu sehingga itu terus diingat oleh orang lain. Sehingga mereka akan berkata begini, ada Tuhan pada orang ini, bahwa orang ini memiliki disertai oleh Tuhan. Yusuf, Daniel, orang bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu kalau pergi di kuburan, maka kalau ada batu nisan, misalnya 1945, meninggalnya 2020, ada garis datar di tengah-tengah, garis kurang. Garis kurang itu adalah perjalanan hidup saudara dan saya. Cuma ditulis garis kurang. Papa saya meninggal 76 tahun. Di batu nisannya lahir 1937. Meninggalnya 2013 atau 2014 lupa. Ya, garis datarnya. Dan garis datar kecil itu adalah perjalanan hidupnya.
Perjalanan kita yang singkat di dunia ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah membuat banyak orang menyukai kita? Atau Anda tidak disukai oleh banyak orang? Satu musuh katanya terlalu banyak, 1000 teman juga terlalu sedikit. Tapi Tuhan mau Anda dan saya membawa influence kepada banyak orang. Berkali-kali saya katakan ada 3 jenis orang yang masuk dalam gereja. Yang pertama adalah mereka zero man, manusia nol. Kalau ada nggak bawa pengaruh apa-apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Yang kedua adalah kalau dia ada bikin masalah, kalau dia tidak ada masalah, troublemaker. Yang ketiga, kalau dia ada bawa pengaruh kepada banyak orang, dan kalau dia tidak ada dirindu-rindukan. Wow, saya sering dikasih tahu sama beberapa pekerja-pekerja, Pak Gembala, aduh pergi kok lama sekali, kita kangen sama Bapak. Ya, tadi ada Ibu Ede bilang, Bu Gembala. Saya bersyukur ada berarti orang-orang yang mendoakan kami, yang terus nopang kami, yang mau untuk kami terus ada dan menjadi berkat bagi mereka. Kami bersyukur bahwa saudara ada bersama-sama dengan kami. Dan saya percaya bahwa bukan cuma saya, tapi semua kita. Saya percaya bahwa kalau Anda tidak ada, tapi dirindu-rindukan oleh orang lain, itu namanya history maker. Bapak Ibu tahu kata history itu bukan bahasa manusia. His itu Tuhan. Dan story itu cerita. Ceritanya Tuhan dalam perjalanan hidup. Apa ceritanya Tuhan tentang saudara? Itu yang namanya history. Ketika Anda buat salah, Anda kembali kepada Tuhan. Satu waktu nanti setan akan mendakwa Anda. Tapi Tuhan berkata, dia datang dan dia minta ampun di hadapanku. Dia datang dan dia sungguh-sungguh di hadapanku. Dia bertobat dari kehidupan yang pelit medit. Dan dia melakukan kebenaran firman dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini dia menjadi sebuah history maker. Akan membawa influence, membawa dampak kepada banyak orang. Dan kalau dia ada, dia akan membawa dampak kepada banyak orang. Dan kalau dia tidak ada, dirindu-rindukan. Siapa Dorcas Tabita? Dia history maker. Kenapa cerita ini ditulis? Supaya saudara dan saya ingat bahwa hidup ini tentang taburan. Apa yang kita tabur, satu waktu nanti pasti kita tuai. Tuhan memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang meriah bagi Tuhan. Haleluya.